Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari salah satu kelompok kelas 1 EB. Saya Tariska Amadetia. Saya Ratna Susilawati. Saya Nandita Henti Pratiwi. Saya Tiara Anurizda. Nama saya Danu Priyanti. Di sini kita akan menjelaskan tentang proximity sensor. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proximity sensor, jenis-jenis sensor, dan cara kerja sensor. Yang pertama, proximity sensor atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sensor jarak adalah sensor elektronik yang mampu mendeteksi keberadaan objek di sekitarnya tanpa adanya sentuhan fisik. Dapat juga dikatakan bahwa sensor proximity adalah perangkat yang dapat mengubah informasi tentang gerakan atau keberadaan objek menjadi sinyal listrik. Jenis-jenis sensor proximity yang kita ketahui, yang pertama inductive proximity. Inductive proximity sensor adalah sensor jarak yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan logam, baik logam jenis ferrous maupun logam jenis non-ferrous. Yang kedua, capacitive proximity. Capacitive proximity sensor adalah sensor jarak yang dapat mendeteksi gerakan komposisi kimia, tingkat dan komposisi cairan maupun tekanan. Sensor kapasitif dapat mendeteksi bahan-bahan dielektrik rendah seperti plastik atau kaca dan bahan-bahan dielektrik yang lebih tinggi seperti cairan dan lain-lain. Yang ketiga, photoelectric proximity merupakan sensor yang menggunakan elemen peka cahaya untuk mendeteksi objek. Dapat mendeteksi target dengan diameter kurang dari 1 mm atau dari jarak 60 mm. Cara kerja proximity sensor yang pertama, proximity inductive. Sensor akan mendeteksi objek logam pada jarak tertentu sesuai spesifikasi dari sensor. Saat sensor mendeteksi keberadaan objek logam, maka akan terjadi perubahan bentuk sinyal yang mengakibatkan hilangnya energi dan mengakibatkan amplitudo yang kecil pada osilasi sehingga akan memicu trigger sirkuit dan memberikan output pada sensor tersebut. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Yang kedua, capacitive proximity sensor. Proximity capacitive bekerja untuk mendeteksi ada atau tidaknya objek dengan melihat perubahan nilai kapasitansi ketika didekatkan dengan benda tertentu. Sensor ini akan membangkitkan medan elektrik dan nantinya akan mendeteksi nilai kapasitansi ketika medan elektrik ini memotong suatu objek. Bisa kita lihat juga pada gambar tersebut. Yang ketiga, photoelectric proximity. Jika terdapat benda dengan jarak yang cukup dekat dengan sensor, maka cahaya yang terdapat pada sensor akan memantul kembali pada penerima atau reseptor, sehingga penerima akan menangkap sinyal tersebut sebagai tanda bahwa ada objek yang melewati sensor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari sensor proximity. Salah satu kelebihan dari sensor inductive proximity adalah dapat menghindari kerusakan fisik baik pada sensor maupun objek. Sedangkan salah satu kekurangan dari sensor inductive proximity adalah sensingnya sangat pendek. Selanjutnya ada salah satu kelebihan dari sensor capacitive proximity, yaitu sensor ini dapat mendeteksi target logam dan non-logam. Sedangkan kekurangannya adalah bisa dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan, jadi kurang akurat. Kelebihan dari photoelectric proximity ialah instaff hanya dari satu titik, sedangkan kekurangannya kurang akurat. Hal atau kondisi digunakannya sensor proximity. Yang pertama, objek dideteksi terlalu kecil. Yang kedua, objek yang dideteksi harus diindra atau dicek dengan adanya pembatasan non-metalik atau non-logam. Yang ketiga, respon cepat dan kecepatan switching diperlukan. Yang keempat, lingkungan yang berbahaya. Ada juga fungsi dan pemanfaatan sensor proximity. Pemanfaatan sensor proximity ini digunakan untuk beberapa perangkat, khususnya di dunia industri, perkantoran, dunia robot, dan lainnya. Karena fungsinya sangat beragam sehingga mendorong inovasi pembuatan perangkat atau mesin baru yang dilengkapi
dengan sensor proximity. Pemanfaatan sensor proximity pada smartphone. Ketika menelpon, sensor proximity akan mengirimkan sinyal untuk menonaktifkan fungsi layar sentuh. Hal ini akan mematikan layar sehingga layar sentuh tidak akan berfungsi. Ketika selesai menelpon dan menjauhkan smartphone dari telinga, sensor proximity akan mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan kembali fungsi layar sentuh. Sistem kerja sensor jarak pada perangkat smartphone sangat berguna bagi para pengguna. Apabila tidak ada sensor jarak, mungkin layar smartphone akan terus dan beroperasi ketika kita menempelkan smartphone pada telinga menelpon. Tentu hal ini akan menyusahkan. Namun beberapa perangkat smartphone yang telah usang, misalnya berumur lebih dari 5 tahun, sensor proximity mengalami degradasi fungsi di mana sensor ini sering tidak normal atau sering terjadinya error. Untuk itu para produsen berlomba-lomba membuat setiap komponen smartphone terpasang kuat hingga bisa bertahan beberapa tahun ke depannya. Perkenalkan, nama saya Ratna Susilawati. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 3 aplikasi proximity sensor pada mesin industri. Sebelum saya menjelaskan tentang 3 aplikasi tersebut, di sini saya akan menjelaskan kenapa harus proximity sensor. Ya karena sensor ini tidak memiliki bagian yang bergerak. Jadi proximity sensor cenderung bertahan lebih lama daripada sensor yang berbasis mekanisme. Jadi hal ini membuatnya ideal untuk pemasangan dalam konfigurasi alat berat, di mana aksesnya terbatas, sekaligus mengurangi biaya penggantian dan perawatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh proximity sensor induktif pada mesin industri. Yang pertama, deteksi segel roll di dalam tutup botol. Karena sensor induktif hanya mencari keberadaan logam, kualitas bahan segel tidak terdeteksi. Dan karena tutupnya pada dasarnya tidak terlihat, untuk sensor induktif tidak perlu mengarahkan tutupnya agar sesuai dengan posisi sensor saat lewat. Berikut contohnya. 2. Deteksi posisi kaleng pada lini minuman. Kualitas deteksi logam dengan proximity sensor induktif juga berguna pada lini pengemasan untuk minuman dan pada produk kaleng lainnya. Dalam kasus ini, sensor fotolistrik mungkin tidak merespon pantulan dan perubahan warna dengan benar, atau terganggu oleh semprotan dan kebocoran. Akurasi sensor yang tinggi memungkinkan produsen mesin menggabungkan ruang antara sensor dan targetnya untuk mencegah potensi kerusakan saat menjalankan operasi pengemasan produk. Dan ini adalah contohnya. 3. Deteksi posisi pada bagian mekanis yang bergerak. Dengan proximity sensor induktif yang responsif dan memiliki kualitas detektif yang andal, dapat memastikan keselarasan fungsi mesin yang lebih konsisten. Dengan ini, membuat lebih sedikit pengeluaran dan meminimalisir gangguan sistem, bahkan pada saat mesin berjalan pada kecepatan tinggi. Dan berikut contohnya. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.